Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Raja Gundul. Guys, halo sahabat kicau mania dimanapun anda berada. Saya doain para kicau mania dimanapun anda berada diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan memiliki jagoan-jagoan dari burung kicauan yang istimewa sehingga puas dan senang merawatnya ya guys. Oke, berdasarkan dari kepuasan para subscriber Raja Gundul yang komentarnya cukup positif, dimana konten-konten sebelumnya adalah cara memanjangkan ekor murai batu, proses mabung agar lebih mudah dan singkat waktunya, sehingga perawatan harian. Hari ini Raja Gundul membuat satu video lagi yang dimana cukup penting, cukup banyak dipakai dari kalangan kicau mania, khususnya pemain murai batu, untuk menambahkan perform dari burung murai batu. Apa itu? Nah, di belakang saya sudah ada satu buah kandang umbaran guys. Satu kandang umbaran ini panjangnya 5 meter dan saya buat sendiri khusus untuk konten ini guys. Nanti saya review ya kandangnya seperti apa. Tapi yang mau saya bahas bukan kandangnya guys, tapi manfaat dari kandang umbaran itu sendiri. Seperti apa keseruan dan informasinya yang akan saya sampaikan. Sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe dulu, di like, comment, dan di share ya guys, supaya channel Raja Gundul bisa lebih bermanfaat buat orang banyak serta lebih berkembang. Stay tuned. Oke, langkah pertama sebelum saya memberikan informasi and tips tentang manfaat dari kandang umbaran, ya, yang pertama teman-teman harus punya murai batunya dulu. Ya. Murai batu yang seperti apa? Murai batu yang sudah cukup dewasa. Dewasa itu seperti apa? Ya mungkin sudah melewati masa mabung mutasi dari trotol ke dewasa. Itu dulu, karena kalau untuk trotol dimasukin ke kandang umbaran saya pikir kurang cocok. Nah itu ya guys syaratnya yang pertama. Yang kedua, mungkin halaman yang cukup ya guys, supaya nggak ganggu jalanan dan lebih aman ditaruhnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu judulnya manfaat dari kandang umbaran. Oke, yang pertama, manfaat dari kandang umbaran itu sendiri adalah membuat fisik murai batu jadi lebih bagus dan stabil. Nah, manfaat fisik ini bertujuan untuk apa sih? Ya, yang pertama, membuat nafas si murai batunya sendiri lebih panjang. Kenapa sih lebih panjang? Karena sifatnya dia terbang, lari bolak-balik, sehingga ya pernafasannya pasti teruji. Ya nggak? Karena kalau di kandang bulat atau kandang kotak kan dia hanya lompatnya ke atas bawah, ke atas bawah. Kalau ini lebih ke depan, belakang, begitupun seterusnya. Nah, itu yang poin pertama tentang fisik, kenapa lebih bagus. Yang kedua, bodinya itu jadi lebih padat guys, jadi lebih ramping, sehingga perform burung itu sendiri lebih mantap, terutama ketika lagi posisi fighter. Nah itu lebih mantap gitu, dadanya, sayapnya, pangkal pahanya itu terlihat lebih presisi, tidak menggembung, tidak banyakkan lemak dan lain-lain ya. Nah itu poin keduanya guys. Lalu poin ketiga yang pasti adalah lebih sehat burungnya. Kenapa? Ya karena dia aktivitas olahraga. Seperti kita pun kalau kita olahraga sering jalan, lari, ataupun minimal jogging, treadmill, pasti kita akan ngerasa badannya lebih sehat, berotot, ya nggak? Nah itu poin pertama guys. Lanjut ke poin kedua. Manfaat poin kedua dari kandang umbaran itu sendiri adalah membuang birahi yang berlebihan guys. Betul, murai batu harus punya birahi, tapi kalau berlebihan jadinya, wah teman-teman bisa jawab, udah bisa jawab sendiri kan? Ya, betul sekali. Malas bunyi, matok bulu,
manja, ngelowo, atau malah nggak mau bunyi, ya nggak? Makanya itu efeknya dari mana biasanya tuh berlebihan birahinya? Biasanya dari IF-nya terlalu banyak, atau tidak seimbang, kekurangan, ataupun kebanyakan mandi dan lain-lain. Nah, maka dari sini lebih tepatnya saya mau bahas dari over birahinya, guys. Kita buang birahi yang berlebihan tadi lewat umbaran ini. Dengan cara tadi dia akan terbang bebas. Yang kedua, manfaat dari membuang birahi yang berlebihan ini fungsinya untuk atau hasilnya untuk burung itu lebih rajin bunyi, guys. Burung itu lebih banyak berkicau di rumah maupun di lapangan. Nah, yang selanjutnya dia tidak mudah stres, ya, tidak mudah stres dan ya fit badannya dan lebih siap untuk tarung. Nah, itu poin kedua, guys. Lanjut ke poin ketiga. Oke, guys, manfaat dari kandang umbaran sendiri juga. Yang poin ketiga adalah burung itu merasa seperti di alamnya. Kenapa? Sekarang bayangin teman-teman, kalau burung murai selalu ada di kandang kotak ukuran yang cukup kecil, ataupun burung yang ada di kandang ukuran bulat nomor 1, seberapa banyak dia bisa leluasa bergerak. Tapi dengan kandang umbaran, dia merasa untuk terbang cukup 3 meter, mungkin 5 meter, bahkan ada yang buat 10 meter, ya, tergantung dari teman-teman maunya dan kebutuhannya seperti apa. Nah, jadi burung itu merasa seperti di alam bebas, terbangnya bebas, terbang mengepakannya bebas. Jadi tidak ada batasan terbang, walaupun tetap hanya berapa meter ya, guys, tapi setidaknya lebih luas daripada kandangnya sehari itu, kandang harian itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, kalau bisa kandang umbaran ini ada di sekitaran penghijauan, guys, supaya tetap suasananya hijau dan lebih, ya tadi, alam bebas, ya, agar hasil dari mengumbar itu maksimal. Nah, poin terakhir nomor 4, poin yang keempat adalah, sebelum lanjut, teman-teman silakan di subscribe dulu, dan saya ucapkan selamat bergabung bagi penonton ataupun yang menyaksikan dari video ini. Yang baru menonton, baru menyaksikan, silahkan di subscribe dulu, guys, di like and comment, serta di share videonya agar channel ini bisa berkembang lebih luas lagi. Dan saya ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, sering like, sering komen. Saya ucapin terima kasih, semoga rezekinya banyak. Oke, kita masuk ke poin keempat atau yang terakhir adalah, ini balik lagi kepuasan untuk kita sendiri, guys. Kepuasan buat teman-teman semua yang sudah merawat murai batunya dengan senang hati, dengan riang gembira setiap pagi, siang, sore, malam, bahkan ditungguin bagaimana caranya burung ini bisa berkicau. Kalau saya sih memang tidak untuk lomba ya, guys, tapi kalau nanti burung ini ternyata memang bagus, yang diberikan sama Om Elyumna ini bagus, dan ternyata pas di umur yang pas bisa buat lomba, kenapa enggak saya lombakan gitu. Tapi selama ini burung masih belum terlalu tua, ya saya manfaatkan untuk di rumah saja, kicauannya untuk diri sendiri saja. Jadi balik lagi untuk diri sendiri ya, guys, bukan untuk siapapun. Lebih rajin berkicau di rumah. Dan buat yang sering kontes atau lomba, latbar dan lain-lain, manfaat dari kandang umbaran ini atau mengumbar burung murai batu ini adalah burung itu selalu siap untuk dilombakan, ya, selalu siap untuk dilombakan. Lebih mantap ketika minggu depan mau lomba, karena emang seharinya ada di kandang umbaran atau berapa minggu sekali di kandang umbaran, burung itu selalu siap. Tinggal kita setting IF-nya, tinggal kita cari IF-nya, nah ya kan, bawa aja langsung ke kandang ke latbar, beres. Habis itu kalau mau taruh lagi kandang umbaran. Karena memang banyak teman-teman yang sehari-harinya burung murai batu itu ada di kandang umbaran, guys, bukan di kandang bulat. Ada juga yang di kandang bulat tapi punya kandang umbaran khusus untuk seminggu 2 kali, mungkin dengan berapa kali bolak-balik. Nah, untuk cara mengumbarnya
saya akan berikan videonya atau saya akan memberikan treatmentnya di video selanjutnya ya guys. Jadi pastikan teman-teman selalu ikutin channel Raja Gundul khusus untuk murai batu. Dan ini lagi ya versi dari Raja Gundul. Adapun teman-teman melihat di video lain tentang versi-versi yang lain, khususnya tentang kandang umbaran, ya saya serahkan kembali ke teman-teman mana yang mau dipakai. Karena beberapa subscriber Raja Gundul puas dengan hasil yang Raja Gundul informasikan. Nah, itu nanti saya sampaikan, saya kasih lihat. Dan cukup puas ketika saya memberikan informasi yang hal-hal yang simple, gak banyak ribet ya. Terima kasih. Saksikan video berikutnya tentang bagaimana cara mengumbar dan apa sih yang harus ada di dalam umbaran supaya burung itu betah, puas, dan tidak stres. Oke, Raja Gundul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.